Baik, selamat berjumpa kembali. Di dalam video kali ini kita akan membahas terkait teknik di dalam stakeholder identification. Ya, yang pertama di sini adalah stakeholder nomination teknik. Ya, jadi stakeholder nomination di sini merupakan satu bentuk ya teknik di dalam kita melakukan identifikasi ya terhadap stakeholder. Identify an initial set of stakeholder. Ya, ini tentunya kita bisa melakukan satu inisiasi awal untuk menginisiasi stakeholder, ya, serangkaian stakeholder. Ini adalah konteksnya personal identification dalam konteks bahwa kita adalah project owners, gitu ya. Jadi tentunya kita akan menjalankan ya proyek kita dan kita membutuhkan berbagai pihak yang akan bekerja sama di dalam menyelesaikan proyek tersebut ya. Project sponsor is a key stakeholder ya, tentunya bila mana ada pihak yang menjadi sponsor di dalam proyek itu ya, itu adalah menjadi stakeholder kunci yang tentunya akan senantiasa memiliki ya hak yang kuat untuk menentukan ya keberlangsungan dari proyek tersebut. Ya. Through interview in order to engage discussion about the project. Jadi di sini tentunya kita memerlukan satu proses diskusi atau interview untuk melakukan engagement ya terkait dengan stakeholder yang akan kita ajak di dalam menjalankan proyek-proyek yang kita bangun atau kita akan jalankan. Nah, di sini tentunya kita di awal harus menetapkan dan menentukan yang menjadi key manager dan business staff ya. Jadi secara spesifik ya. Jadi tentunya kita akan menentukan manajer kunci dan juga staff bisnis yang bisa kita andalkan dan kita percayai untuk menjalankan proyek itu atau mengembangkan proyek itu. Ya, jadi melalui suatu interview dan diskusi ya kita bisa memilih ya calon-calon ya nominasi atau calon-calon yang memang relevan dan memiliki kapabilitas dan juga memiliki sikap yang sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, di dalam penerapannya ya dalam stakeholder nomination ini biasanya akan dijalankan secara pendekatan hierarkikal ya. Jadi artinya kita sebagai satu project owners ya itu akan menunjuk ya manajer untuk project yang dijalankan ya dan juga staff kunci yang akan bisa membantu manajer di dalam mengembangkan proyek tersebut ya. Nah, kemudian juga ataupun sponsor ya, sponsor yang kita ajak bekerja sama atau yang akan menjadi sponsor terkait dengan proyek tersebut. Nah, kemudian the sponsor identify key managers ya, jadi sponsor atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan kunci dalam hal ini dalam proyek tersebut ya, interest yang utama di dalam proyek tersebut ya menjadi sponsor itu akan memilih ya
key manager. Jadi orang-orang yang menjadi manajer kunci dari proyek tersebut. Ya. Kemudian secara hierarkis ya, manajer yang sudah dipilih itu akan mengidentifikasi ya, akan memilih ya key member ya, apakah itu eh, apa sub manajernya gitu ya, atau staff-staff di bawahnya ya. Jadi ini secara hierarkikal akan dijalankan seperti itu ya. Jadi apakah nanti project manager ya, atau yang menjadi key manager yang sudah ditunjuk oleh uh, apa sponsor ini ya, sponsor ataupun juga pihak project owner ini akan membentuk misalnya manajer kemudian akan membentuk lagi untuk manajer operasional ya, manajer keuangan ya, manajer untuk pemasaran misalnya gitu ya. Dan masing-masing manajer itu akan secara hierarkikal akan merekrut ya, merekrut membernya atau staffnya masing-masing dan seterusnya ya. Jadi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan project dan organisasi tersebut ya. Jadi ini stakeholder nomination konteksnya seperti itu. Jadi mulai dari mengidentifikasi ya secara personal seorang project sponsor ataupun juga project owners, dia menunjuk seorang atau seperangkat manajer ya, di manajer, apakah itu manajer operasional, manajer keuangan, manajer pemasaran dan seterusnya. Kemudian mereka akan membentuk berbagai staff dan member lainnya di dalam proyek tersebut sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi ini adalah pola di dalam stakeholder nomination. Tentunya ada requirement dan juga ada kapabilitas yang dipersyaratkan yang harus dipenuhi di dalam setiap tahapan ya, pencalonan atau nominasi di dalam rekrutmen ya stakeholder itu sendiri. Di samping tentunya ada engagement ya yang baik ya, adanya satu relasi yang baik yang terjalin di antara masing-masing pihak tersebut ya. Sometimes the sponsor or manager will identify people who are sympathetic to their view and idea, resulting with the risk that important detail are omitted ya. Nah, ini dalam konteks ini kadang-kadang memang terjadi juga hal-hal yang sifatnya itu bahwa sponsor atau manajer ini lebih tertarik dengan pihak-pihak atau orang-orang yang mereka memiliki interest ya, memiliki simpatik ya, simpatik terhadap ide dan pandangan yang disampaikan oleh oleh project sponsor ini ya. Dan itu kadang-kadang mengakibatkan ya berbagai resiko yang justru mengabaikan ya berbagai detail-detail penting yang lainnya ya, itu bisa hilang gitu ya. Jadi misalnya dalam konteks ini orang lebih memilih orang yang merespon dengan antusias, padahal sebenarnya orang ini kapabilitasnya masih belum memenuhi persyaratan ya. Sementara ada orang yang sebenarnya memenuhi secara kapabilitas, tetapi orang ini tidak merespon secara antusias ya, sehingga sponsor ataupun juga project sponsor ini lebih memilih orang yang antusias. Itu yang sering terjadi ya. Padahal secara kapabilitas sebenarnya harusnya lebih baik memilih orang yang memang kapasitasnya sesuai ya. Jadi the right man on the right place untuk memilih dan menempatkan ya pihak-pihak stakeholder ini di dalam posisinya yang
yang semestinya sesuai dengan kapabilitasnya. Ini yang kadang-kadang sering terjadi ini dalam stakeholder nomination. Oke, itu untuk teknik stakeholder nomination, dan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan background research.